Pernah nggak sih ketika kita selesai buat to-do list, rasanya pengen buat hati kita berguncang dan serasa siap pengen menaklukkan dunia. Semangat banget buat mengawali hari ya setelah kita buat to-do list. Dan kamu kalau seperti aku gini nih, kadang-kadang bikin hal-hal gampang yang ada di to-do list, seperti bangun pagi, belanja ke pasar, masak, klonin anak, dan apapun itu kegiatannya yang aku rasa udah bisa aku coret nih ya. Tapi habis itu ketika kita masuk ke ruang kerja, buka laptop, buka HP, mendadak banyak banget notif pekerjaan yang bermunculan dan harus segera diselesaikan dengan deadline waktu yang mepet banget. Chat buyer di WA nggak berhenti-berhenti, nanya ini, nanya itu. Belum lagi kalau misalkan sebagai seorang wanita karir atau mungkin profesi yang lainnya. Dan habis itu waktu berlalu terus dan akhirnya kita bingung, kok di to-do list aku nggak ada yang kecoret ya. Dan kita langsung berpikir, oke deh besok aja lagi, besok dan besok aja gitu. Pas besoknya kejadian yang sama itu berulang lagi dan lagi. Dan kita bingung fungsinya to-do list itu untuk apa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Endang Ali, seorang IRT yang suka banget ngomongin tentang manajemen waktu, tips keuangan, tips minimalis, dan juga konten vlog IRT seperti yang lainnya ya. Di video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Plan With Me on February. Sebenarnya kemarin aku pengen bikin disatuin aja ya dengan to-do list, cuman karena waktunya kepanjangan, jadi aku bikin untuk to-do list bagian terpisah dari video kemarin. Di video kali ini aku juga mau buat lagi cara membuat to-do list yang benar dan juga anti gagal. Dan juga aku mau merekomendasikan satu aplikasi yang bisa memudahkan teman-teman untuk bisa membuat to-do list yang mudah dan simple. Kalau biasanya banyak di antara kita pernah membuat to-do list tapi itu tidak berjalan sesuai dengan rencana ya. To-do list hanya sekedar pemanis jurnal aja, atau to-do list itu hanya berjalan 1-2 hari aja di awal-awal kita semangat. Nah, kali ini aku pengen sharing ke teman-teman gimana caranya biar to-do list kita itu benar-benar efektif banget untuk membantu time management kita. So, let's check it out. Oke, tanpa basa-basi busuk langsung aja kita ke yang pertama, yaitu kita harus buat goal atau tujuan dalam hidup kita. Goals teman-teman apa? Misalkan pengen apa gitu ya, pengen jadi wanita karir yang bisa hebat sebagai wanita karir dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga, atau pengen jadi seorang YouTuber yang sukses, atau pengen jadi seorang yang lebih religius lagi. Jadi kita harus bisa tentukan goals kita sebelum kita membuat to-do list. Tentukan terlebih dahulu, atau bahasa kerennya itu adalah stretch goal. Nah, definisi stretch goal adalah mimpinya kita atau mimpinya kalian, mimpi aku gitu ya, pengen apa dalam hidup ini. Nah, setelah kita tentukan tujuan atau goalnya, kita bawa semua tujuan itu atau goal itu ke dalam metode SMART: specific, measurable, achievable, realistis, dan juga timeline. Spesifik di sini artinya buatlah target atau tujuan sejelas dan serinci mungkin. Hal ini akan memudahkan kita nantinya saat menyusun dan juga melaksanakan cara-cara atau langkah-langkah untuk mewujudkannya. Siapa yang involved dalam goals ini? Apa yang pengen aku dapatkan dari goals ini? Dimana aku bisa mendapatkan nafkah atau penghasilan tambahan dari YouTube, dimana aku bisa lakuin ini semua, kapan aku pengen goals ini terrealisasi. Kenapa aku pengen achieve goal ini? Karena ya aku pengen berkecimpung di dunia perkontenan dan bisa terus belajar mengembangkan kemampuan atau hal-hal lain yang bisa kita ambil dari YouTube. Terus yang kedua yaitu measurable atau terukur. Nah, setelah tujuan telah ditetapkan dengan jelas dan juga terperinci, selanjutnya adalah buat tolak ukur ketercapaian tujuan kita. Maksudnya di sini agar kita punya alat penilaian yang terukur untuk menyatakan tujuan kita sudah tercapai apa belum, atau progresnya sudah sampai di mana gitu. Di sini kayak berapa banyak yang pengen teman-teman capai, misalkan 100.000 subscriber dengan pendapatan 10 juta per bulan itu ya. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita sampai di mana gitu ya. Yang selanjutnya yaitu achievable. Pastikan target goal yang kita miliki itu kemungkinan dicapai, atau kita memiliki modal atau kemampuan serta kemauan untuk mencapainya gitu ya. Jadi di sini kita bicara soal modal atau apa yang bisa kita punya untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan.
Kalian punya apa gitu kalau pengen memulai jadi seorang YouTuber? Kalian punya kamera, kita punya handphone, kita punya alat yang memadai, kita punya laptop, kita punya kemampuan untuk berbicara di depan kamera, kita punya jaringan internet yang bagus. Ya, itu semua menjadi tolak ukur atau modal yang kita punya untuk memulai tujuan atau goals kita. Yang berikutnya yaitu realistis. Bahkan di sini ya teman-teman, kalau kita pengen jadi seorang YouTuber, bahkan ada beberapa konten kreator emak-emak yang emang penghasilannya luar biasa gede gitu. Emang luar biasa gede dan emang benar-benar bisa menginspirasi kita untuk mengikuti jejak dia. Semoga kalau memang seperti ini, kalau kita tekuni apa yang udah kita mulai, apa yang udah kita cita-citakan, insya Allah kita juga pasti bisa seperti YouTuber emak-emak yang sukses tersebut gitu. Yang berikutnya timely atau tepat waktu. Artinya tentukan tenggang waktu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Misalkan dalam sebulan teman-teman harus bisa mencapai target penambahan 1000 subscriber, terus juga dalam 6 bulan udah bisa mencapai 100.000 subscriber, terus 1 tahun teman-teman udah bisa capai 1 juta subscriber. Wow, itu luar biasa banget loh teman-teman. Kita harus bisa menetapkan kapan aku tuh bisa mencapai 100.000 subscriber, kapan aku bisa mencapai 100 atau 1 juta subscriber. Jadi di situ teman-teman, kalau kita punya timeline seperti itu, artinya kita bisa menetapkan target waktu dan tujuan kita. Oke teman-teman, setelah kita menetapkan goal serta goals kita breakdown ke SMART, sekarang kita bawa lagi kita pilih yang berdasarkan prioritas. Urutkan tugas-tugas yang akan kita tulis pada daftar pekerjaan secara berurut, mulai dari yang terpenting dan harus cepat selesai. Setelah itu baru tugas-tugas lainnya. Dengan mengurutkan tugas berdasarkan prioritas akan memudahkan kita mengerjakan pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Kemudian kita bisa tuliskan tugas itu pada daftar tugas dengan jelas. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita. Perjelas tugas yang kamu tuliskan dengan target kapan kita harus menyelesaikannya, alat bantu apa yang kita butuhkan, serta apa yang bisa kita dapatkan jika berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut, supaya kita makin semangat. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat di video, ini adalah yang benar-benar contoh to-do list yang aku buat setiap harinya. Dan ini aku bikin per hari ya, per Selasa 8 Februari 2022. Jadi di atasnya ini aku bikin 1 2 3 10, di situ ada 10 garis, 8 sampai 10 garis. Nanti di situ aku bakal isi prioritas atau tugas-tugas penting yang emang benar-benar harus diselesaikan hari ini juga. Emang benar-benar penting ya. Jadi di sebelah kanan atas itu aku sediakan satu kotak khusus untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya penting tapi tidak wajib untuk diselesaikan hari ini juga. Nah, baru setelah itu aku bikin garis-garis yang di bawah ini aku sesuaikan garisnya dengan jumlah kegiatan yang aku lakukan hari ini. Misalkan di sini aku bikinnya sampai 24 garis atau 24 jam, sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja ya. Nggak usah ngikut-ngikut apa yang ada di sini. Ini hanya sekedar contoh aja buat teman-teman. Nah, di sini dari awal dari jam 3 sampai dengan setengah 5 itu adalah ibadah-ibadah sunnah yang harus aku lakukan dan harus aku selesaikan dalam hari itu juga. Kalau kita mengacu dari jadwal ini, sebenarnya aslinya ya teman-teman, ternyata kita punya banyak banget waktu lowong dalam satu hari itu. Tapi kita nggak menyadarinya, karena banyak banget beban pikiran atau beban pekerjaan yang tertumpuk di dalam otak kita. Alhasil, kalau kita bikin to-do list seperti ini, apa beban-beban yang seharusnya tidak dibebankan ke otak, itu bisa kita limpahkan ke secarik kertas seperti ini. Jadi tugas otak itu hanya memproduksi ide-ide brilian, ide-ide apa aja yang bisa membuat kita lebih produktif. Tugas otak itu bukan memikirkan hal-hal yang seperti ini. Dan teman-teman, setelah aku buat to-do list seperti ini, ternyata aku baru ngeh dan aku baru paham banyak banget waktu-waktu luang dan waktu fleksibel yang bisa kita gunakan di antara sekian banyak jam-jam yang sudah aku tentukan waktunya. Seperti jam 6 pagi sampai di jam 8
pagi, kalau kita efisiensikan waktu dengan tepat, dengan cepat, pasti ada banyak banget sisa waktu yang bisa kita lakukan untuk melakukan kegiatan lainnya. Tapi di sini aku disclaimer ya teman-teman, jadi ukuran rumah tangga setiap orang itu beda-beda, jadi kita nggak bisa jadikan ini adalah patokan yang sama untuk kalian lakukan di rumah tangga kalian semuanya. Waduh, kelamaan ya. Oke, baik, langsung kita aja ke aplikasi yang sudah aku janjikan tadi ya. Di sini ada aplikasi namanya To Do List. Kalau kalian belum pernah download aja di Play Store, namanya To Do List, seperti yang ada di video ini ya. Kalau sudah kita download, langsung aja kita buka to-do listnya. Dan untuk tampilan awal, to-do listnya itu seperti ini ya teman-teman. Warnanya kalem-kalem gitu, cantik. Cocok banget buat kalian yang suka warna nude, warna-warna yang lembut gitu. Ini adalah tampilan awalnya teman-teman. Dan di tampilan awal ini ada beberapa menu yang di bawah itu. Yang pertama itu adalah tugas, yang kedua adalah kalender, dan yang ketiga adalah tampilan ringkasan dari tugas kita. Sementara untuk tampilan di atas ada beberapa kategori yang bisa kita isi. Yang pertama itu ada kerja, pribadi, ada wishlist, ada hari ulang tahun. Ini bisa kalian tambahkan kategorinya sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, di sebelah kiri ada menu utama. Di situ ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman lihat, dan juga ada beberapa kategori yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Ada semua, kerja, pribadi, wishlist, hari ulang tahun, dan kita bisa menambahkan kategori yang baru. Oke, lanjut aja teman-teman, karena ini aplikasinya gampang banget dan mudah digunakan. Kita langsung aja beralih ke halaman depan. Di sini kita mulai memasukkan tugas-tugas yang akan kita buat to-do listnya. Yang pertama di sini aku masukkan sholat tahajud dan aku setting jamnya jam 3 lebih 5 menit. Setelah itu aku taruh pilihan untuk pengingatnya, apakah jenisnya notifikasi atau alarm. Aku pilih alarm ya, biar sekalian untuk ngebangunin gitu ya. Setelah itu kita pilih untuk ulangi setiap hari. Jadi besok-besok kita nggak ketik lagi atau kita tidak menambahkan tugas tahajud lagi di hari-hari berikutnya, karena kita udah setting untuk 30 hari atau setiap harinya. Kita tambahkan lagi tugas-tugas yang lain ya. Setelah tahajud ada beberapa kegiatan yang lain yang bisa kita tambahkan. Caranya sama seperti yang pertama tadi. Kita setting untuk waktunya, terus kita bisa mengulanginya setiap hari kalau emang itu kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Jadi enaknya di aplikasi ini, jadi bedanya kalau kita pakai aplikasi dan juga mencatat di buku atau di kertas, kita nggak perlu mengulang-ulang lagi untuk mengetiknya, karena emang kita udah setting untuk 30 hari ke depan gitu. Nah, ini adalah tampilan tugas-tugas yang sudah aku buat di aplikasi ini. Nanti kalau misalkan kita sudah selesai melakukannya, kita tinggal coret aja atau kita tinggal centang aja kegiatan yang sudah selesai. Bagusnya di aplikasi ini kita bisa mengganti tema warna dari halaman ini sendiri. Kita bisa menggantinya dengan berbagai background yang unik dan juga menarik. Jadi kita nggak bakalan bosan kalau lama-lama ada di aplikasi ini. Dan yang paling aku suka dari aplikasi ini adalah tampilan widgetnya. Aku suka karena jadi kita bisa melihat atau kita langsung checklist di halaman depan HP kita. Jadi kita nggak usah capek-capek masuk di aplikasinya, kita buka menu lagi, kita cari aplikasinya. Jadi ini bisa kita setting untuk tampil di halaman depan atau di layar depan handphone kita. Nah, seperti ini tampilannya loh teman-teman. Asik kan? Enak banget loh dilihat. Jadi kalau misalkan kita udah selesai melaksanakan satu kegiatan, kita tinggal centang aja kegiatan yang sudah selesai tersebut dan bisa kelihatan di bagian bawahnya tugas yang sudah selesai. Dan juga kita bisa menambahkan langsung dari halaman depan ini, kita bisa menambahkan tugas-tugas tambahan yang pengen kita tambahkan di hari itu juga. Ada satu lagi fitur tambahan dari aplikasi ini adalah kita bisa memilah dan kita bisa menetapkan mana
tugas-tugas yang sangat penting dan kita memberikan warnanya dengan tanda mungkin bendera, atau kita bisa beri angka 1 untuk tugas yang paling penting, tugas 2 untuk ukuran yang penting tapi tidak mendesak. Terserah kita, bebas aja di situ mau pilih mewarnai warna apa untuk tugas-tugas yang emang benar-benar harus diprioritaskan. Oke, gimana teman-teman? Aplikasinya gampang dan mudah banget dipakai ya, simple, dan ya yang pasti bikin kita nggak bosan ya, karena emang tampilannya bagus banget dan cantik banget. So guys, aku rekomendasiin aplikasi ini buat teman-teman pemula yang pengen belajar untuk mendisiplinkan waktunya ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di akhir video ya. Semoga video kali ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Semoga juga kita bisa lebih disiplin lagi dalam mengatur waktu dan tidak keteteran dalam menentukan prioritas apa sih yang paling penting dalam hidup ini. So guys, thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.